أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wa huwa ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Ngelakoniyo perjuangan sira kabeh atau budalana sira kabeh. Maksudnya budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalana sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa giat, wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten, aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat wa du'afa ala hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir. Wa ya tawiki ayat iku mansukhatun iku dinasah bi ayati laisa ala du'afa. Dinasah kelan ayat laisa ala du'afa wala alal mardu terusin. Wajah itu lan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum temengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wa nazalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun mesti ngari ora gelem berjuang apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban laukana lamun ana apa perkara maksude misine Nabi Muhammad aima tegese perkara jauh tanggung kang ajak-ajak sira Muhammad gum ing wong akeh ilahi maring mah. Andaikan yang didakwahkan Nabi ku aradon iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andaikan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian, barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi tegese kang gampang dijibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang lat tabau kayektine padha anut sapa munafikun ka ing sira tolaban krana golek ilmu ghanimati maring ghanimah walakin ba'usat alaihi musyaqqa tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyaqqa apa jarak ilmata fatut sejarah fatakallahu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billah lan yekine bakal padha sumpah sapa munafikun billah iklan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'na ala qaras namakum. Lawis tata'na lamun kuwasa kita al-khuruja ing metu la qaras yekine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halafil kadzib kelawan sumpah sing gorok. Wa wa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafiqun ulaka dibuna ikine gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsna ma'akum. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah maring sekelompok. Fit takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi. Fana jala mengko tumurun apa
dawuh apa wa angka mungkin kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi. Wa qadamalan disena sapa Allah alaba ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal bihi maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun apa wa angka lima azin talagu. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun fitaqallu fi ing dalem ngari wa halla taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh guming munafikin hatta tabayana tiga dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri ing dalam udur wa ta'ala lan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalam masalah takalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin. Maksudnya ini nafsun istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yukminu kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kita perlu ing dalam masalah takalluf ngari sangko jihad. An ayu itu ento padha jihad sapa alladzina yukminun bi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala alimun dasing pirsa bil muttaqina lan pira-pira sing takwa. Innama sa'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khulu ing dalam ngari sapa alladzina wong akeh layu miruna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa tabat lan mamang sakat tegese mamang popul gum atine wong akeh din ing dalam masalah agama. Fa mong kote wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya taro dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya takayaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau aradula men ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruj jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing pira-pira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari tetapi nek gedeng sapa apa ing biasa ing isma. Sing gumregae munafikun. Elang yurid tegese orang kersakno sapa Allah kuru jarum ing metune munafikun. Fasabbato mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasal lagum tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagum kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugu sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ail mardo tegese pira-pira wong sing lara wanita ilan wong wadon wasiban lan cilik. Ekat darah tegese gawe takdir sapa Allah taala dari gak mengkono-mengkono kuku dal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari gak mengkono-mengkono takalluful munafikin sami. Laukara diparen metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja mongko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasadan tegese kerusakan. Bitakdzilil mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan lumaku binami mati lan adu-adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna dikse golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utawi wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara ya kuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti Allah alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira sing dalem. Pun kula terangno ya mun salah paham masalah yang ini masalah napa jihad. Pokoke sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah napa jihad. Salah paham diawati. Masalah napa. Ini jelas sekolah rapotongan kiai wedi mati tadi. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terangno mulai awal ya, terus buatan salah paham ya. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah, buatan perlu tanggung jawab MUI cek tenggene novel mawon pokoke tanggung jawab pendapat ini teng pangeran. Nabi sing jelas niku pun kula dudono kronologi awal.
Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu. Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid. Bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik. Ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun. Rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah. Dilukai, diserot, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasatul Ula, Habasatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Berarti hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi yang dibungkus psikologi pendatang ambek psikologi penduduk asli. Itu yang disebut layu khrijan nala azu minhal ada. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah jaya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong napa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin temudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah apa? Bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Sing disebut layu krijan nal a'adu minhal. Wong kucing lesu kok pakane. Sebenarnya nyapa kuwe dari waktu benube. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Sehingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan bagian hartanya, termasuk bagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang bujune telu, orang muhajirin ngempat, sebagai kita dikeno. Lho ini bener lho, tentara ini, mbok wong soleh lah tetap butuh wong wedok ini dalam sejarah ini. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya. Itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3, dipegat 1, dikasihkan apa? Soal mengganti aku perhitungan paling elek ora urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktane dipegat itu. 3. Sing di loro itu pegat nek itu 3. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah, yang jelas tetap 3. Lah wajirin wong bingung nek asal wedok soalé ketemu. Tapi memang dalam sejarah biar sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi washabu disebut as-sabiqunal awwal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naqsa antusibana napa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen.
Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi. Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi napa Quraidah wan Nadir. Dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit. Karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo. Idzan yaqulul qailun, to idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashabah. Nak tak pateni kaya apa mengane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashabah. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Meneh mbek wong liya ngarep dhewe iki. Akhire lan Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, dadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribu. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mereka merasa dipimpin pendatang. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil nabinya Bari nganti wafat. Tapi setelah wafat, biang-biang munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai oleh Abu Bakar, Ansor dan muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non apa pribumi. Disebut minna amir wa minkum apa. Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini bersamaan paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Paham apa? Sunnah tuh. Senggoleng no Gus Dur, ya wong yang dibesarkan apa? Senggoleng no Pak Harto ya orang yang dulu kemiliterannya dibina di tempat. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno memberi super semar. Akhirnya jadi masalah benar kok Soekarno. Semua tentu semua. Maka terus itu kue nak di murid ngalim ya masuk no gune. Wes kono ora ono bare. Mantu mbok kaya anak, mbok kaya idunya. Bareng kowe wong tawase dijengkangno pisan. Dene sing kuwoto. Kowe niku ora tak kaget, iku sunah tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya, tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang mek kerja. Mergo kula niku ora sejarah niku manusa ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah, saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang mek kerja kula teng kamar. Dhewean enak. Sembayang dadi ahli swarga, pengen sing asik-asik nonton mawon suwe damai. Nah mimpin wong no ruwet. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakana.
Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis dipareki keliru meneh. Mareki sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komit. Kowe gelo mek pengeran ra oleh. Mergo kon latihan ikhlas ora lara dadi. Kowe gelo ra oleh mergo dites ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe emas suwi ora jelas komit. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu penataan ngoten ora lara ati. Lan kula tak teklatno ben dapet sithik-sithik ngoten mawon dadi aman dadi kiai lho. Walhasil niki kula cerita sejarah. Lah tadi sing perlu dingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran iki kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos sak mangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rungono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarrah wa darrah. Infiru khifafau wa thiqalan. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarrah wa darrah. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Ini ayatnya kalau sudah neriin. Teng masalah jihad wonten infiru khifafau wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fisarra wa darra. Fisarra ing dalam waktu seneng, wa darra ing waktu bahaya, ora trimo marah, waktu napa? Mun sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya kalau kiri kancane kiri, misalnya Rugen kancane Mustafa, kode kiri, tercocokan. Kang, aku lanjut beras. Aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode mangan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank, yang tidak mungkin utang bupati orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama kok miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama kok miskin. Mereka kudu utang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT kalau bulan pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna, ya. Bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih wong tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata melarat. Asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Buat ditaruh di rumah sakit, disewa notosa, buat ditaruh dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Engkau harus kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin. Karena orang ini dikongkon, sentak orang tersinggung bang. Anakku DB, langsung ditaruh rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue malam-malam orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatan ini, paham ya? Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis mengantinya. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama apa? Gue miskin gulanya gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin jalan-jalan.
pancen nganggur, napa? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, paham ya? Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarepe sama ngarepe bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar. Jadi hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online. Online dia on. Saya kira orang kecelakaan yang dalam, sing dulu wong juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat orang kecelakaan yang dalam, wong juga nopo melarat nganggur-nganggur. Wong melarat itu jalan-jalan, wae. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Lho, gue terkira sampean roh, kenapa Allah bikin orang miskin? Wes dipikir. Lho, gue ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak aja ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna fisarra wa darra. Infiru ya sifaqau wa sifaqau. Ini perlu sampean catat. Lalu sering kita bagi tiang, Gus jenengan tiang alim, kok dihormati di tiang itu. Saya itu punya tetangga, yang orangnya itu orang, dia punya warung besar, wong orang. Anak aku senengnya setengah mati. Gus jenenge warung yang ngoten niku wong nakal macam-macam, wong ra salat semua. Iku kiai paling dihormati kula dihormati. Takok iki alasannya nopo? Tonggo-tonggo nak ramanan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal di teknologi kok gitu. Lah wong iku hormat kula mergo kula ngurmati fungsinya dia. Kena diengkak kok aku. Tapi ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onsen setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan ya, urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang digunakan bisa roh, kalau orang tetap harus berinfak bisa roh, makanya saya itu janggal. Kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa? Jadi betul musafarat ngoten. Soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku tak kirene nglama. Iku mari sak. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta, butuhe 2 kilo kok dadi 2. Sudah lah, ini melarat-larat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat ngelak. Mbok dari cilik santrine 3 proposal di pondok singkat. Lah, wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara kan. Nah, iku padha dene, nek padha sarape, nek menawa tenan. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun bikot riha. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab niku ketika lan ikram balena cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan lawis tatok nalat sorosna mampu. Muhammad tak jane aku kepengen kalau berjuang tapi aku ora mampu, umpama mampu melok. Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang mampu. Lho misalnya sahabat paling waras, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau baleni kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad, buat jadi satpam, buat pengawas, buat tukang gawa senjata, buat tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya,
Berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya, sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing marah ra iso apa-apa, tukang ngemek banyu, tukang menyediakan obat-obatan, perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu jihad ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus teng Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena onten, orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan, keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara apa baru yang miskin dengan lu. Loh jujur loh. Mana kalau nggak bisa lagi tak pakai saya, ngomong dengan nganggur kalau pakai saya. Kalau nggak ngerasa utang jasa, utang apa? Jadi sama pangeran gak ngono, nak pejabat negara pidato, jadi miskin beban negara. Cara kau bilang seneng, beban negara, cara kau fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah firman itu fisarok, infiru yotifafau, plastik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata takdir nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad, karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah, minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar, sekarang Abi Sufyan sudah merangsek dekat Madinah. Sahabat diumumkan bahwa besok perang, karena Abi Sufyan sudah menuju Madinah. Nikung mereka sudah punya panah. Makanya disebut, walau aradul khurujala adulahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak siap si ape lunga sesuk, mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngomong, perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh, alimu auladakum birrimah. Anak-anakmu warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati. Dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dianggap kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana. Malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Nasrani. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah.
Karena tak dikira boten. Orang bajingan kuat go tembak. Mata ini ruhe. Tetap ini jadi buron. Senajan ruhe wong ra kanggo lah tetap jadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah dise boten bisa mata ini ruhe sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mata ini untuk bojone untuk dunia. Makanya ini penting. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal usul masalah. Kadang kita dari kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal, masih bisa dibeda. Uang mateni rugen, masuk pejabat tetap, semasa kayak gila masih pateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi, loh gitu. Nah, contoh di pateni hanya seorang pembantu atau seorang kayak, cintukan Joko golok nih. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak. Kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Nah karena kondisi demikian, para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jarang di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang, ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Cara tadi di sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean perang panah duwe, atau duwe golek isih. Pada gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kalau lu menangi, anyaran kiai teng desa kula nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kula rawan, wae kula ngerti undang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan minggu. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat bar magrib setengah itu ya napa? Dan saya kejenan jam berapa? Jam 6.05. Oh jelas. Ya tepat tenan kok. Jam 6.05 teko persis kok. Oh sing diomong sih pasti lho terus wong-wong teko lagi mos. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing salah. Sing kudu sing salah ana sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, Gus orang wong Melayu tenan. Wis kawur tak tinggal tenan. Aku lah terkenal masalah waktu itu tak bermandi tenan. Kulo lagi ngomong, aku jam 6.05. Nah, anak kulo kira-kira teko, aku ora janji. Kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sebenarnya ya teko-teko, anggere terlambat 5 menit itu sebagai aku. Itu sudah kaidahnya harus jelas. Kulo termasuk kiai yang mentradisikan on time, itu harus ditradisikan. Karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina, termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya tiang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan.
kesiapan konten setiap nopo. Karena sekarang enak. Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh ada bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi raja gedol. Jadi misalnya kalau Rukin berhasil mateni Mustafa, wong liya ora berhak ning gone keluarga Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Jawa atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang, ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolen. Dari dulu ora dolen, sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngawi Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta. Akhirnya kerajaan apa? Akhirnya Demak dia lah mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Nasibnya pun kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat, orang pati percaya jimat, bareng disuduk Kiai Barat mate. Malah dari sejarah nak wong Yogyakarta rada kejawen, mergo dhisik sejarah Islam syariat itu kalah mbek Islam klenik, mergo Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat. Sing pangeran iki didikane napa kali Jawa, bareng perang kalah. Mulane nganti saiki ya bali. Wong Yogyakarta dhisik dolan Bali maksum wong langsung. Wah. Patung derek Rembang. Jadi nak syariat itu tuwa Pantura. Tapi nak jago tuwa Jogja. Ini kan sejarah ngono. Nek kula bejenengan kula ya jenengan. Tapi kan sejarah itu berulang. Ada dhisik sejarah ngono. Bek contoh panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu, yang menang ora darani dolim, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh to. Enggak tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran. Wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Nah, bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak onten punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati. Para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri, dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihi. Dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi onten, setiap saat siap. Lori ini wonten sunah dengan, ben sampean ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Niku anggere wisuk, niku Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali niku balapan kuda. Makanya tenggene fikih, judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Nggih, sangat to nggih Bu. Jadi di fikih yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama napa Mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa dijeng terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan kuat karena mereka ahli pemanah. Sampai dulu di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam raklun-raklun. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini.
asbahu fursanan wa batu ruhbanan. Sebagian ulama ngredakno batu ruhbanan wa asbahu fursanan. Batu padha bermalaman sapa sahabat ruhbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi do kaya pendeta, muadep ngulon wiridan. Jeneng istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara saniki setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudu, Quraisy, Nasara, Nasrani dan kafir Quraisy njite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, ini diserang juga, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki ben sampeyan sejarah. Rumah sane sampeyan tak iso Pak Marwah itu kesunatan sing abadi boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Oh, ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere mergo marang Madinah ku ngungsi. Bareng tahun 10 kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah, Nabi teng Mekah badhe umrah. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islam ku kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah, asal usule disunatno kenapa ngitari toa pertama Ar-Romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nggo nunjukno nang Islam gak kelap. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Nggo nunjukno nang Islam mboten apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan, apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i? Ya, rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari budi ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat itu batu rubanan wa asbahu fursan. Dadi nek bengi do kaya pendeta ibadah, kali ini kok gagah. Yang gitu, misalnya sampai di kiai lemes saya sungkan, mulai ambek kese-kese angom, pesantren ini kiai ibu semangat taura, mau maju duit taura, itu kelas belajar tak? Kiai melete kayak pulau sampai nggak kepikiran, jadi melete itu ya tak ilmoni. Gitu, kiai itu nak setengah melete, setengah tak kabur kayak pulau, itu malah enak. Paling enggak sampai yakin pulau orang kelaparan, paling enggak sampai yakin nak pulau orang. Di melete pulau tak ilmoni. Wah, nak wong alim menangan, tongane keliru wae di ilmu. Misalnya mulai ke kesak-kesek, anggo wae satrine ya prana. Kok kiai iku sesuk ra diblojo, ora diblojo. Mulane sampe ana riyen ana wae ida rusik ka foto-foton pada jam mali. Nah lagi di musibah kudu mbok gagah-gagah. Nah. Ini bapak kula cerita, bapak kula murid Abdul Salam, dia menangi Pak Arwani menangi Badul. Ini dikonco. Anggap dan orang di duit, setengah lah terus di duit kere. Wes esok masak celananan macamnya, tak kok ikan jane. Lagi paling tiga, mesti ibu pasti. Tapi tak bentuk wesel, ini esok semua mulan turu. Ditakoi jalan bapak, lo alat tamu apa? Ngene Kang Nur, bapak kula namine Nur Salim, ngene Kang Nur. Nah aku di duit kemal-kemal agak ono sing utang. Lah nek aku ra duwe dhuwit ketok gagah, tak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemul ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Orang mau 150, tapi uang wis anake loro, kesak-kesik dene dhewe loro. Uang mesti wis butuh duit gede. Uang ra diutangi mau ditangoni 10. Kemudian hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Uang salah tempel 100. Tapi nak ketok melarat, angop wah tak kira mulai wis seneng ora loro.
Wis melarat malah dikei sithik. Logikane kan nek wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup. Tapi hukum sosial berkata lain. Nek wis melarat 30.000 ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran yakta durumul jahilu aghniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal udah kelaparan. Mergo apa? Abu Hurairah ngresuk mlaku-mlaku. Jadi sing kata-katane juga-juga numpak jaran, numpak kuda, dia kalau jalan-jalan. Gua kagak. Mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok pisan. Pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir. Dan wong kok ngadepi wong gagah-gagah ngono. Wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok angop lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, ini pentingnya apa? Gagah. Loh, ini kan nanti pulau bertanggung jawab secara akademik, paham ya? Sama kan, itu tentang itu. Kasih pengen bantah, tak pulau. Masih nak bantah ke ilmu, itu takok loh. Syaratnya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum pro, kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu ini banding. Misalnya ilmu pulau Songo, ini walus perapat, kritis pantas. Mungkin di Songo, kalau itu takok, ini orang apa? Orang apa kritis? Paham, ini penting kalau aturannya. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tampak gagah. Ini disebut baru rubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Ini terus milih damai. Bergerak kira-kira kah? Ini penting kalau aturannya. Karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai uang ranti duit belas, orang gagah, maka murid sekarang dari mati apa wapo, coba nopo. Dari orang mengenai nopo, mati apa wapo. Spiye, dunia spisan kayak mampir mobil. Emang dia justru selalu nih karek mampir mobil, dia nak dong mampir doang orang itu. Justru mau mampir, saya kira terus mampir gak enak. Oleh salah kaprah, salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya, bahwa akidah kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Bar tawaf itu kesel melayu. Yo ngono isik ta'i, bena tawaf marwah, ta'i artinya melayu. Ya jajal misalnya sahabat itu pas tawaf nyekal weteng mbek ango. Engko ta'i mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah, mereka milih damai. Sama dulu tentang kitab-kitab karya di karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya saya ini ditobati, paham ya? Lalu ini mau dibaptis, diluruskan, paham ya? Mau disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulai Nabi juga. Lu saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milah rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunatnya buat liren tentang kita merah, kenapa? Jadi sahabat ini ada kayak seleng kok. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi riyen juga merang, Pak. Saiki disuruh nyemir tok. Lha tapi ana sejarah ya dulu itu kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengi to, paham nggih, wis asma, paham nggih. Dadi ben tetep ketok gagah kan
Di semir merah, mboten trimo. Semire napa? Lha do ketok garang. Do ketok napa? Paham ya? Nah, tadi ki umat Nabi udah nyemirah Bang. Jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sektene ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk kan ngene apa? Lalu kalau darah lanang, rambut kalau tak keliru, kalau kalau tak kok, gue mau anak kok keliru ben. Wah, kemudian orang tak pikir nak disemir abang malah saiki koyo aliran An-Nazir. Lah nek dikeliru ben kok, nes pokoke kula niku dadi ulama terus untuk masalah niku longgar. Longgar, dibangke di anak wong ngameng-amengi kukar-kukur ana sing gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua numpak BMX uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih sarongan terus mengi waktu. Oh, anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap itu waktu mari BMX rambutnya kekeliruan gua. Untuk pangeran mari anak kula gua nek tak kon ngono, kula ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarongan, ketunan, dibule meler. Nah, malah dadi nyek-nyek wong. Ketunane sunat, sarongane meler iku ora. Lha boten iki tenang. Ndak boleh, Islam itu ndak boleh. Harus ketok gak. Ben ora disepelekno. Ben ora ana ngomong kiai bidang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai bidang marakiban seneng, ben tau mangan ki. Biar tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad dia ngoten. Meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang semua bupati potongannya juk sangu nu sampai bergening power piye. Jadi apa nak dimongkar. Semua potongannya juk sangu apa nak dimongkar rubi. Mesti pikiran bupati ngomong asisten semua bangun pikiran ngono. Dadi nek kok gua gak potongane setengah demo mek mutung ngono mikir. Wah iki umat potongane kok kudu mutung kok bahaya. Iki to bergaya nek iso tawar menang. Paham ya? Teko kesak terus mualah kabeh kan terus pikirane bupati tangoni ber. Lunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Besok kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas, nah enggak tak sangoni ra. Napa? Sama nak ceritani, tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Bakholil Bisri, Abai Gusmus. Saya itu kenal baik sama Gusmus. Dia kenal namanya Pode Tonggo. Itu kan di keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok apa? Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong liya mlaku. Saking mulia. Ya aparat negara kan saking niku ki distri niku apa jadi saking kepengen nyanyi niku nak pambinan, nak jajan di nggono santri. Di tangane kan. Dadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu juga enak. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno, nak sing di asisten ora pejabat kok. Kiai ora kan. Dari itu aja tiru. Maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi ada ilmu nih, kalau ada ilmu nih, Pak. Lu kalau kangen-kangen lu, tenang. Oh kakak pulau nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia rakaruan, berwudu aduh sehingga warna pinggir. Tapi dia benar jadi tak pulau, nah aku bawa wakil bupati lah jadi mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pet yang gak warna apa.
Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka. Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya. Bukan musibah, paham ya? Lalu aku mau ngelerno, lunak-lunak, wong kukur nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan? Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama peneliti, buat di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu ya, jadi tidak ada. Kalau yang cara pribadi sederhana, itu begitu. Sampai delok teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu ora perlu isih. Lah nanti lugu wa idza jalasa ala kursi napa alim, lugu ning kursi sing dhuwur. Ya pede ya pejabatnya ning orang tamune. Sama tak ceritani, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku saangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid, ya saangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak yang kepengen kan ngaji tentang Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak. Al ilmu yuktala ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya Rono disuwakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep tunggu kursi dhuwur, mboten medhit. Ya biasa malah sebagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kon. Jadi anake si Sultan Harun Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mbek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora mentolo, sikile kadang buku disen kok ora mentolo. Iku wis disalahno Imam Harun Rasyid rawuh nyalano anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mbek tangane, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Sehingga kehormatan Imam Malik iku ora kalah mbek kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mulyane buka pintu lho ora tahu. Nah kiai buka pintune dhewe karena mobilnya error suwi ora berpas. Perkomentare buka aneh-aneh waduh. Lalu kalau gerita apa itu apa-apa, kenapa kiai apa pejabat? Bukaannya mobil pejabat itu gampang, mereka anyar, gak error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka atau saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel gak? Ini gue cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, dia lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu lama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya itu kiai ibu bupati kalah tenan. Nah, kalau nak gila. Ya, ini sejajar mah, biasa. Artinya nak kalau melihat aku biasa, aku melihat ini biasa. Biasanya kan adil satu-satu. Dan aku melihat aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kata semua. Begitu juga Imam Syafi'i, terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, seorang pejabat kayak soal nulung wong larat gak ono. Wong pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing iso nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana karena ini kudu hormat, sampai fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni di zumratil. Nah, itu internal. Perilaku nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh nabi kita gagal. Paham ya? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut Baturubanan wa asbahu fursan. Terus diabadikan lewat syariat nak tawak kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek.
Nak sa'i kudu lari-lari kecil. Itu sejarah ben para sahabat gak dianggap kelapa. Ini penting kula aturaken, kudu salah kaprah. Malah kadang ngetokno pakaian suwe, sing ketok jubute. Jubut dipamerno lewat pagi suwe. Lah jubut misale ketik 100.000 gak ada wong kabeh padha ketok jubute. Karena ketok ra butuh pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua ya kita zuhud. Nganggo klambi tua ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud sing liwat sedekah bermanfaat. Nggih boten. Paham ya? Mulane ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketua kan kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Gagah. Mohon keluar terusakan ini. Laqad tazawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhara amrullahi wa hum karihun. Laqad tazawul yaktine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge iki. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teka sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wa qalla bulan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tekse bolak-balikno sapa munafik al-fikra ing pemikiran, sikai dika ing dalem mereka daya sira. Wa iqtalidini kalan batalno agama sira. Gini ku, orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad lu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mosok pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka nganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'addu minhal adl. Hatta jahat hingga teko apa kebenaran ayi nasru teksib pertolongan. Wa zahara lan dadi agung azza teksi agung apa amru wa apa agamane Allah diru teksi agamane Allah. Wa hum da munafiqu karibuna iku gedhe kabeh. Lagu mari iki lahat. Fatahalu mongko manding sapa munafik di dalam hak zahiran ing dalam zahiri mergo kalah. Wa minhum lan setengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala taftinni. Idzal Mbok ngekei izin sira Muhammad li maring ingsun fitasolusi ing dalam ora perang. Wala taktin nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin iku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jilad Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jilad Bani Asfar ing dalam merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala moko ngucap sapa Jad bin Qais ini satem ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa klan pira-pira wong wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in roa itu lamun ningali ingsun nisa Bani Asfar. Ing wadon-wadone Bani Asfar. Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Bani Asfar. Fa'at tatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Kala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati sakotu. Ala ini ngofil fitnati ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun. Kita perlu fi iklan ngari wa quri'at sakotu. Wa inna jahannam lan sa'ten neraka jahannam lan mukhitatan yektine ngliputi bil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kumujud larum kedue kafirin an hasanging jannah. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir.
Beliau itu doktoral apa? Tafsir. Sama sering lihat di TV namanya sinten Pak Kures. Itu kalau senang karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang ning India wah, boten do perang. Wah, kegodhong nggih. Ora do perang lagi napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Mboten sudah dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah timalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, ya seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendali. Jadi gak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa, kumpulan napa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki rungokno nggih sing wong sing terlalu ketat keping. Kalau setuju, nak perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnati napa? Perempuan sudah sunnatullah, perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Warisan, PKK, kok senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, toh mereka tetap undang yang lain. Dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tiga sholat, tapi malah apa yang terkenal saya ini, yang mari ngilangi penyakit itu. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah nih kelompok perempuan, ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Ya paling enggak misalnya orang anti dino, raiso turu tetap mungkin. Mereka nih ngomong elek, ini gue sayu ramah, pas pengajian sih ramah. Ini ngomong banding diri gitu. Tapi ini memang simalakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, kena opo wali songo dhisik gelem ngrabi putri Cempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Tadi sama tak bedai, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai malah kira pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wedok iku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso jilbatan. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus jilbatan, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulane fakir itu bingung no, sing darani wong ra oleh rabi wong wedok nakal. Mergo kuwatir kacang anut lanjaran. Tapi fakir juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan an-nisa. Umum paling pelik. Kula niku pertama latihan nyai niku didhawuhi ibu. Hak paling angel mimpin cawe itu. Memang paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang sing mari fitnah, latah dini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya majlis taklim, fatayat muslimat Aisyah, masih majlis taklim sing pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah mun niku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo boten terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sikok kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah tapi napa? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah napa? Lha kulo kiai
Kiai terkenal, yang ketua UI, ketua NU, ketua Surya. Sudah pernah bahas dua kali kemarin. Itu wonten keluarganya jadi Kiai di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga biasa. Itu bareng pamit waktu itu. Saya ini cerita apa pamit nyai di Jakarta. Takut aneh kita mau cerita. Gak apa gue siap salaman dua itu. Oh, NU repot. Orang Kiai top terkenal salaman dua itu harus jatuh. Geletak. Belum salaman wong. Umpama salaman dong itu maksiat itu perlu jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah nak taat kok kayak mulange majlis taklim kok kayak skor taat 10, salah ngomong itu kok kayak maksiat loro yo loro to jek 8 yo. Dadi nek hitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kalau nggak setuju misalnya salaman itu rumi maksiat, oke setuju. Tapi skornya berapa? Yang jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis itu. Itu hadisnya sahih. Nah apik ditulis sepuh. Jadi hadis sahih mboten. Berarti pakai salaman skor sitok. Maksiat apa? Pas pengajian skor 10. Berarti berarti pinten? Oh. Lah cuma bati songo rawan musnah mergo mulai ra iso turu. Terus SMS itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan takok alamat. Lho iku salah iku kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho nek suwari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mam sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara bar ngajar mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dhek banding pirek. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing pasek-pasek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu, itu kan karek wong lanang. Nak santriwani ngerabi yo dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal yo ngono terus. Paham ya? Mulane ning kudu dulujen ono cerita, bener ora tapi ono cerita, ono kitabe. Pen dulujen. Ono wali atau dosa tapi mlebu swarga iku ambek pangeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat? Mergo bojo sitok. Oh, hubungannya ya gara-gara bojo sitok tuh nyolekno wong sitok tok. Cara kowe bojo papat kan nyolekno papat. Ada apa? Sampai jadi itu. Akhirnya ada suami takut istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang tiga berarti tidak di. Nggak ada rutin kan walian, di bojo sitok mlebu swarga. Apa kok mlebu swarga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Mosito, bisa mlebu swarga. Cara papat, mesin rokok. Kok sakit Gusti? Antara wong sitok itu kok punya papat. Diwale napa? Nerlantar wong sitok itu kok punya napa? Papat. Lu itu memang Nabi itu sampai wafat itu masih muni anlisa. Bapak kula itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru kula Kiai Memun paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondokno, itu kan repot. Orang di pondokno yo nakal. Di pondokno sendiri itu tidak bisa dia mewarnai jihad sebagian wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katokan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anaknya diceluk Gus Bening. Tapi sekali dirabi wong nakal, anaknya jadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, ku memberi peluang saya ku dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng cak katokan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anake wali. Yo mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng putri napa sempo niku songo turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing keteng sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi, ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sariyah.
Jadi Sayyid Ibrahim itu sangka turunan amat. Saking amat, bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong top Abu Bakar. Zainab anake Jabes top. Sofiyah binti Huyai anake top. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir itu Afrika. Napa? Afrika saiki terbelakang kemudian di jadi Nabi berdiriran dengan Maria itu dinyak di bojo-bojone. Nabi, kula mungkin dalu boten purun jenengan kumpul, jenengan berkumpul napa? Maria. Cincin jarane napa? Sampai Nabi itu terteror mbek bojo-bojo sing dhuwur-dhuwur sing derajat. Sampai spontan muni ngono ora bisa napa. Lho iki sejarah teman-teman. Sampai akhirnya jadi asbabun nuzule ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngarangno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maryam meneh, mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofia dan Zaid. Artinya nak wong soleh kaya Nabi karena bojone songo berarti nyolehno wong songo. Tapi nak kaya Ruhin bojo sitoke dadekno neraka, apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena iso nyolehno wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerantarno wong. Ini masalah perempuan susah. Kulo nanti diskusi kalian guru-guru kulo sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si Malaka. Kowe roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik, diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong PNS. Maksudnya kowe cara rabi wong luwak gak modali wong PNS begene. Sementara kowe ning omah di bojo gemprot, judet, kere, sempurna, napa? Eleke napa semu. Berhubung kowe kiai kan dia kepapa, kadang wong itu tertarik, kemudian nak rondo napa terus. Dum tak dikene Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang MJ karena apa? Soalnya sunahnya begitu. Ya cara kalau Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model dia seneng. Dibujuk, apa artinya suka kan terus gitu dia akan ngeluh. Nah, itu memang masalah perempuan, masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang dia tidak garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis. Ini macam perempuan itu. Ngadepi wong wedok paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama lah maksud saya gitu. Lah sebab iku Jas bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendakwahi wong wedok, mari kula kefitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati sakotu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan muartalah urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Engko sing pidato malah kiai mubalek badul. Misalnya utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam sak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Podo saat kowe di tangga pakaiane ketat ndak Islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai gremeng, wong kok kancanan wong nakal. Lho iso ora gelem ngancani. Lho boten ter, ini hukum lho, kula takut. Engko kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha sing soleh ora gelem ngancani. Mangel. Mane disunat istighfar kok aku. Mulan dadi kiai kadang istighfar, kula istighfari masalah istihad. Masa kalau istighfar perkara selingkuh ora pantes. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kowe ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Ora blas ketika dekne dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, lho pikir apa kudu rapi, ora kudu rapi. Sama salah. Senengane kok terus dirapi pikirane. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu betul-betul dirapi.
Ngaji rapi bencana tenan. Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan, mergo rumong ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan andika napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyalek, iya tetap malah menarisan. Itu gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ngadepi resiko, wedok ngadepi apa? Macam bingung. Memang ngadepi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagian riwayat Nabi pas badhe kabudut sempat ngendikan ummati an-nisa anis. Memang repot masalah anis. Kok sekali bener barokah luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Rahim. Sekali bener selawat. Ya gampang kok contoh. Wong wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu dadi wong apik, anak turune langsung dadi wong. Coba orang timur-timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis anak turune jadi Islam. Ya, tapi pas pacaran mbek wong Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar jare ra tau dakwah. Menyatani cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan? Itu memang masalah. Anak iya, rabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dia mau bapak. Mereka enggak untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong Kristen. Itu masalah wong itu aneh. Sidina Umar aja bukan sakit. Ali dia bukan sakit. Tuku apa yang ditakoki ya cukup mau kok. Corong sarang apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran atau surat An-Nisa itu berkata orang atau surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran niku nganti ana surat apa? Bener ada surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham nggih iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ana sing dakwah, malah nakal kabeh. Kudu ora sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnati napa? Sah. Mulane sing ekstrem-ekstrem yang misalnya Nabi salaman mbek wong itu terus sampai langsung gak hormat. Oh, kok tau salaman mbek wong itu. Iku berlebihan. Nek sampean imane bener wajib pengajiane gak skor 10. Salam ya kan wong itu gak skor 3. Jadi jadi besok napa? Tapi syaratnya ojo berkelan. Pak, wa inna jahannam lan sak neraka jahannam lamu sitatun yektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah ora nang ngene iku mujud baru mesti kafirin anha saking jahannam.